Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di masa pandemi COVID-19 ini ingat tetap terapkan protokol kesehatan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas struktur teks cerita sejarah dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Termasuk di dalamnya adalah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Bagaimanakah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah? Marilah kita simak video berikut ini. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 7 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kalimat tak langsung. Yang keenam, banyak terdapat dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan deskripsi sifat. Baiklah, kita ulas satu persatu, mulai dari kalimat bermakna lampau. Mengapa menggunakan kalimat bermakna lampau? Karena teks cerita sejarah mengisahkan cerita pada masa lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di sini terdapat kata telah yang berarti sudah dilaksanakan. Artinya bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan pada masa yang lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal atau kita kenal dengan istilah urutan waktu. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Terlihat pada penggunaan kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Sebagai contoh, mula-mula pertikaian berkisar pada kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh abangnya sendiri, kemudian diperkuat bla 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 dan seterusnya. Yang ketiga, kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kata-kata yang digunakan seperti berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis, dan sebagainya. Contoh, sang adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun di Pasai. Di sini terdapat kata menjatuhkan yang merupakan kata kerja material. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, jawaban itu mengecewakan para musafir. Kata mengecewakan merupakan kata kerja mental. Selanjutnya adalah kalimat tak langsung. Penggunaan kalimat tak langsung sebagai upaya untuk menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Ditandai dengan penggunaan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Contoh, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Pendit Galih tentang masalah itu. Dalam kalimat tak langsung, kita tidak menggunakan tanda kutip, berbeda dengan penggunaan pada kalimat langsung yang terdapat tanda kutip. Selanjutnya terdapat banyak dialog. Dialog merupakan percakapan tokoh dalam teks cerita. Terjadi antara tokoh yang satu dengan yang lain. Biasanya dialog dalam teks cerita sejarah diberi tanda kutip seperti kalimat langsung. Contoh,
Mana surat itu? Terdapat tanda kutip di depan dan di belakang kalimat tersebut. Yang terakhir, dalam kaidah kebahasaan adalah deskripsi sifat tokoh. Contoh, Pangeran Seda Lepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Kata prihatin merupakan kata sifat. Baiklah anak-anak, itulah tadi video penjelasan tentang materi kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum mengerti, silakan bertanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.